Oke teman-teman semua, di part kali ini kita akan bahas dengan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih cewek itu matre? Jangan lupa subscribe channel ini. Nah, menurutmu gimana, sayang? Sebenarnya bukan pada materinya sih, tapi ya jadi perempuan itu kan realistis. Oke. Seperti kita tuh butuh skincare, kita tuh butuh makan, Oke. kita tuh ada kebutuhan juga gitu ya. Sama lah seperti kamu juga kan punya kebutuhan gitu. Tapi ya memang tugasnya laki-laki kan untuk menafkahi keluarga. Aku juga nggak menutup diri sih untuk tambah-tambah juga gitu nafkah di keluarga. Kalau aku bisa kerja, Kerja kenapa juga. enggak? Iya gitu. Kalau aku bisa bantu suamiku, ya kenapa enggak? Gitu loh. Jadi kan Tuhan udah kasih potensi masing-masing kan di diri setiap manusia. Jadi menurut aku ya bukan pada matrenya sih. Bukan harus pasang standar untuk pokoknya suami harus ada mobil satu, rumah satu. Enggak begitu juga, tapi yang penting dia tuh memenuhi kebutuhan rumah tangga lah gitu. Oke, tapi kan banyak cewek, kalau menurutmu, kalau misalkan cari pasangan nih, berlaku juga untuk pasangan-pasangan atau perempuan-perempuan. Contoh misalkan yang di gereja juga, tapi mereka itu memandang laki-laki dari segi kantongnya, isinya apa, banyak atau tidaknya, terus mobilnya pakai mobil apa. Menurutmu gimana sih dengan perempuan-perempuan yang seperti itu? Ya menurut aku sih Wajar nggak sih sebenarnya perempuan yang seperti itu, wanita seperti itu? sebenarnya bukan pada eh, kita menuntut laki-laki itu harus dompetnya tebel atau mobilnya harus apa gitu. Bukan pada itunya sih. Tapi ya memang kita realistis lah dalam hidup gitu loh. Kalau menurut aku sih cewek yang matre itu ya gimana ya? Ya sebaiknya ya bukan matre sih, tapi ya memang ya realistis gitu loh. Oh, realistis, karena begitu nikah kan pasti tanggung jawab kan ada, memenuhi Iya. kebutuhan. Nah, banyak juga terus kemudian pasangan, termasuk pasangan di gereja, pasangan Kristen yang akhirnya cuma modal cinta-cintaan, tapi begitu nikah kesusahan, karena pada faktanya bahwa pernikahan itu tidak bisa dihidupi dengan cinta. Beras kan nggak bisa dibeli dengan cinta. Masa kita datang ke salah satu toko karena beras kita udah habis, Bu, saya sayang sama istri saya, boleh nggak saya beli beras pakai cinta dan kasih sayang? Kan nggak mungkin bisa, ya kan? Jadi sebenarnya bukan pada masalah matre, tapi realistis. Nah, berarti ada perbedaan dong antara matre dengan realistis. Kira-kira perbedaannya apa antara matre dan realistis? Ya mungkin kalau matre ya lebih ke memasang standar sih yang berlebihan. Oh, apa-apa diukur pakai uang mungkin Ya ya? gitu, apa-apa diukur pakai uang, mobilnya harus harga 300 juta ke atas atau ATM-nya harus isi 500 juta ke atas, seperti itu mungkin ya kalau pandanganku tentang matre. Atau minta dibeliin tas branded lah atau barang-barang branded, mungkin lebih seperti itu sih. Tapi kalau realistis ya nggak memasang standar yang berlebihan, tapi ya tahu gitu loh. Ada tanggung jawab, tahu dengan kebutuhan hidup keluarga yang harus dipenuhi gitu loh. Seperti itu sih. Jadi bedanya matre sama realistis masalah sikap hati sih mungkin ya. Iya, Karena lebih banyak sikap juga hati. terus kemudian yang perempuan-perempuan, yang wanita, I'm sorry to say, mengukur standar laki-laki itu kalau mobilnya apa, isi kantongnya apa, bisa beliin apa, kan puyeng juga. Padahal bisa aja laki-laki itu punya uang karena uang dari orang tuanya. Iya. Makanya kalau cari pasangan, carilah pasangan dengan cara berpikir yang realistis. Terutama buat perempuan-perempuan, lihat laki-laki ini bisa kerja nggak? Atau kalau nggak dia punya fasilitas dari orang tuanya atau memang dari dia kerja keras. Nggak salah sih dari orang tuanya kalau dia bisa kembangkan. Tapi akan jadi masalah kalau ternyata sebenarnya dia pengangguran tapi menikmati fasilitas dari orang tua. Jadi matre dan realistis itu dua hal yang berbeda. Nah, terus kemudian kalau misalkan seorang perempuan kalau dia realistis, standar realistis itu seperti apa untuk mencari seorang laki-laki? Yang pertama kira-kira apa? Iya,
lihat dari bagaimana dia bertanggung jawab sih terhadap dirinya dan terhadap orang lain dan apa yang dia punya gitu loh. Jadi kita lihat apakah dia bisa cari duit nggak, bukan juga cari duit untuk apa ya, untuk foya-foya atau beli apa, tapi ya untuk kebutuhan sendirinya dia bisa nggak gitu. Oh, at least untuk kebutuhan dirinya sendiri dia bisa cukupi. Iya. Nah, itu berlaku juga dong buat perempuan. Perempuan juga jangan Sebenarnya, bergantung kepada laki-laki. Ya sebenarnya ya kalau buat aku sih perempuan kerja ya kenapa enggak gitu loh. Sekarang juga perempuan tuh bisa kerja kok, sebenarnya bisa menghidupi keluarga juga gitu loh. Kalau misalnya istri bisa bantu suami untuk cari duit, kenapa enggak? Begitu sih. Tapi kan banyak kan perempuan cuma mengandalkan cari laki-laki yang kaya supaya dia nggak usah kerja keras, dia enak-enakan, dandan mau apa, beli tas mahal dia bisa. Makanya banyak wanita yang seperti itu, cuma mengharapkan dapat suami yang kaya. Menurutmu gimana? Ya kalau menurutku sih ya, kalau misalnya suatu saat nanti suaminya dipanggil Tuhan, atau misalnya mereka suaminya sakit atau suaminya kenapa-napa gitu, terus udah nggak bisa menghasilkan uang gitu loh. Nah terus atau kalau enggak suaminya juga sakit misalkan gitu kan, ada masalah atau suaminya bangkrut. Nah biasa kesetiaannya mulai pudar dong, karena cuma mengubur suaminya dari apa yang dia punya. Iya. Tapi kalau misalnya kita sebagai istri, kita bisa menolong, kita bisa kerja juga, nah alangkah lebih baik sih. Tapi ya kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya. Kalau aku sih tipe perempuan yang ya aku bisa kerja, aku mau kerja juga. Apakah wajib nggak sih kalau perempuan itu bisa kerja? Menurutmu gimana? Ya kalau menurut aku sih ya Tuhan udah kasih kemampuan sendiri-sendiri ya, masing-masing ya ke setiap orang. Pasti bisa lah kerja. Walaupun memang aku tuh lebih mengutamakan memang keluarga. Ya memang aku lebih mengutamakan suamiku dan anak-anakku nanti yang akan Tuhan berikan gitu loh. Aku juga tidak melupakan itu dengan apa ya, sibuk kerja tapi melupakan rumah gitu loh. Aku juga nggak mau, tapi semuanya aku pengen seimbang gitu loh antara keluarga dan pekerjaan. Jadi misalkan berarti perempuan itu nggak boleh cuma bergantung kepada laki-laki. Kalau misalkan dia bisa kerja menghasilkan, kenapa tidak gitu? Iya. Selagi kewajibannya untuk dia melayani suami dan keluarganya tidak dilalaikan. Iya, betul sekali. Nah, tapi banyak juga perempuan yang cuma mengharapkan dompetnya dari laki-laki. Untuk perempuan-perempuan yang seperti itu, menurutmu ada nasihat seperti apa buat perempuan-perempuan yang cuma bisa dandan, nggak bisa kerja, yang penting cari laki-laki yang duitnya banyak, cari laki-laki yang kaya raya. Kira-kira nasihat apa buat perempuan yang seperti itu? Yang nggak mau kerja lah, malas-malesan. Taunya, maaf ya kan ada istilah jualan tampang aja, yang penting cantik untuk laki-laki. Cari suami kaya aja. Ya itu kembali lagi ke tadi, kalau memang misalnya terjadi sesuatu sama suamimu, kamu mau bergantung sama siapa, ya otomatis ya sama diri kamu lah gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sih untuk mengasah kemampuan kamu untuk bekerja. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi ya jangan terlalu bergantung kepada isi dompet dari laki-laki lah. Kadang kebanyakan perempuan yang seperti itu akibatnya perempuan itu kadang suka direndahkan. Iya, seperti itu. Seolah-olah cintanya perempuan itu bisa dibeli sama dompetnya laki-laki. Oke, pertanyaan terakhir. Biasanya kan ada juga pasangan yang mereka sedang memadu jatuh cinta, tapi masing-masing pengangguran. Apa-apa pokoknya cinta tapi pengangguran, nggak ada pekerjaan. Nah, kira-kira untuk pasangan yang seperti ini, kira-kira nasihatnya seperti apa? Ya itu kembali lagi adalah hidup itu ya realistis gitu loh. Bukan cuman memakan cinta, bukan cuman cinta yang dibahas, tapi ya memang kita harus
ada penghasilan, harus ada uang buat kita makan, uang untuk kita hidup gitu loh. Jadi ya harus kerja sih. Laki-laki harus kerja, perempuan juga harus bantu kerja. Kalau perempuan bisa No, God, please, no! menghasilkan, ya kenapa enggak gitu loh. Kalau misalnya perempuan sama laki-laki kerja sama-sama, misalnya laki-laki bisa menghasilkan 50 juta sebulan. Kalau perempuan juga kerja dan mereka bisa menghasilkan 100 juta dalam sebulan, kenapa enggak? Kan itu lebih baik gitu loh untuk anak-anak mereka nanti, untuk berarti untuk tabungan bisa ke saling depan. menolong satu sama lain Iya. ya. Oke. Jadi pesan malam hari ini adalah jangan jadi perempuan yang materialistis, tapi jadilah perempuan yang realistis Iya, dalam kehidupan. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya. Jangan lupa di subscribe.